Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani Anda dalam program kesayangan kita semua, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jemaah, di setiap episodenya Jalan Dakwah tentunya memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua, yang nanti akan dikaji bersama guru kita, dan alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada A.A. Hilman. Assalamualaikum A.A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat A.A? Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan Bunda yang hadir di sini dan juga pemirsa BTV, insya Allah semuanya sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Masya Allah. Baik. Dan A.A. Hilman, ini juga banyak jamaah yang hadir hari ini A untuk mendengarkan tausiah A.A. Hilman di Jalan Dakwah. Sudah ada dari Majelis Taklim Al-Muttaqin Ranca Bungur Bogor, Majelis Taklim MNS Nafila Sukabumi, Majelis Taklim An-Nisa Serang Banten, Majelis Taklim Nurul Saadah Jatiwaringin Pondok Gede, Majelis Taklim At-Taqwa Kelapa Nunggal Bogor, Majelis Taklim Al-Ikhlas Bandung. Assalamualaikum. Kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah. Bu. Bu. Bunda mau tanya nih. Kalau ibu lagi bertengkar ya sama suami atau sama siapa yang minta maaf duluan? Ibu nih bertengkar sama suami. Siapa yang minta maaf duluan? Ibu. Suami ibu gak pernah minta maaf. Ibu juga. Semuanya suaminya gak pernah minta maaf. Ah mas, kok beda sama saya ya? Hah? Ini memang dalam hubungan pernikahan ya, yang namanya pertengkaran antara suami istri itu memang wajar ya. Tapi bagaimana jika suami ibu nih sulit banget minta maaf. Jadi sehebat apapun pertengkarannya, tapi kata maaf itu tidak pernah keluar dari suami ibu. Kata maaf tidak pernah keluar dari suami. Pasti hal ini bikin ibu bingung ya Bu ya. Jadi bertanya-tanya, kenapa sih suami aku gak sadar apa kalau dia punya salah juga. Kalau dia juga salah sama permasalahan ini, kok dia sulit banget minta maaf? Nah, pernah berpikiran seperti itu Bu? Nah ini yang nanti akan dibahas sama Hilman ya. Tema kita kali ini adalah kenapa suami susah minta maaf. Kenapa suami susah minta maaf? Bisa jadi ya karena suami emang gak mau minta maaf karena secara tidak langsung tidak mau mengakui kesalahannya. Langsung saja kita dengarkan Hilman tausiahnya. Silakan Hilman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bunda. Bunda. Kenapa suami susah minta maaf? Ada yang begitu? Suami siapa? Aa, kalau ada pertanyaan, kenapa ya A? Bahkan mohon maaf, Aa juga nggak mau nuduh salah satunya. Karena ternyata yang susah minta maaf bukan hanya suami. Kadang juga istri juga susah minta maaf. Istri siapa?
Jadi suami dan istri atau bahkan mungkin kita semua kadang gengsi untuk minta maaf. Betul? Salah satu alasannya karena seringkali kita merasa ketika minta maaf kita kalah dan lemah. Betul? Padahal justru ketika kita minta maaf bukan kita kalah, bukan kita lemah, justru kita kuat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mohon maaf, bagi istri juga luar biasa. Kata Nabi, ada seorang istri yang tubuhnya dirindukan oleh surga. Mau nggak? Siapa istri yang dirindukan surga? Masya Allah. Kata Nabi, seorang istri yang ketika dia bertengkar dengan suaminya. Kemudian di malam hari dia hampiri suaminya. Dia pegang tangan suaminya. Kemudian dia katakan kepada suaminya, ayah, sayang, Ya. Suamiku, kita tadi bertengkar. Sungguh ini semua terjadi karena kesalahanku. Kata istrinya, aku tidak akan bisa tidur malam ini kecuali engkau ridho memaafkan kesalahanku. Kata Nabi, istri yang seperti ini tubuhnya dirindukan wanginya surga. Maka izin sebelum bicara tentang suami yang susah minta maaf, boleh jadi kita pun sebagai seorang istri kadang susah minta maaf dan susah memaafkan suami kita. Betul? Maka kadang suami sering bilang gini, biarin aja nanti juga akur sendiri. Biarin aja nanti juga adem sendiri. Padahal izin ya para suami, istri di hatinya memaafkan. Tapi kadang istri pengen lihat pengorbanan kita untuk minta maaf. Betul enggak? Istri tuh mau suaminya nyamperin bilang, sayang maafin aku ya. Mau enggak gitu? Maunya begitu. Maunya begitu. Cuman kadang-kadang suami enggak pernah ngerti. Iya kan? Istri tuh cuman mau kita tuh datang, minta maaf. Malah yang paling hebat, bukan hanya lisan yang minta maaf, tapi dibuktikan dengan pemberian. Betul nggak? Kasih berlian. Mau? Maafin. Kalau suami punya salah, bunda dikasih, maafin. Mereka tuh pemaaf. Perempuan itu punya sifat dasar pemaaf. Kalau ada sesuatu yang dibuktikan oleh suaminya, maka wajar kalau suami salah minta maaf, buktikan sama istri dengan pemberian. Wajar tidak? Wajar. Jangan bilang istri yang suka minta matre, jangan. Kalau kita punya salah, minta maaf, kita buktikan dengan pemberian. Tanda cinta kepada istri kita. Betul? Maka izin, istri sukanya 3 an. An yang pertama pujian, an yang kedua perhatian, an yang ketiga transferan. Mana yang paling penting? Astagfirullahaladzim. Yang kadang bikin nyesek, muji enggak, perhatian transferan. Ada yang begitu? Suami siapa? Suami siapa? Maka izin ya, kalau ada yang salah di rumah tangga jangan saling nunggu. Aku mah apa minta maaf, biarin aja dia duluan. Kata yang satu, ngapain aku? Biarin aja dia duluan. Jangan. Kalau ada salah, insya Allah
minta maaf bukan karena kita lemah dan kalah. Tapi minta maaf justru itulah kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tepuk tangan untuk kita semua. Oh Bu ya. Baik, sekarang kesempatan jemaah untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau transfer saya? Ayo mana ayo. Mana ini Bu ini. Oke, silakan Ibu. Ya, nggak jadi katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahalazim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenalkan nama saya Ibu Kakai Rukoyah dari Majelis Taklim MMC Nafilah Sukabumi. Sukabumi, tepuk tangan untuk orang Sukabumi. Ibu Kakak. Saya sangat sangat tertajilah dengan tausiah AA yang saya amati dari awal sampai sekarang. Alhamdulillah saya merasa tergugah ingin mengutakan sesuatu pertanyaan dari sahabat saya yang beberapa hari ke belakang datang sama saya. Dia bertanya seperti ini, Ibu bagaimana ya ngatasi suami saya? Saya punya suami, sementara suatu saat saya datang sahabat saya untuk mengajak reunian di suatu resto. Nah waktu itu saya ngajak suami saya untuk datang ke acara reunian itu. Tapi ternyata suami saya nggak mau ikut. Tapi dia berkata nanti kalau udah kelar reuniannya saya jemput istrinya itu. Nah ternyata istrinya berangkat sendiri. Setelah kelar reuniannya dia menunggu suaminya. Sudah 1 jam dia tunggu tapi nggak datang juga gitu kan. Nyasar nggak nyasar kan? Nggak tahu tak. Sebagai seorang istri mungkin punya kekhawatiran kan, takut ada apa-apa suaminya sehingga suaminya itu ditelepon. Tapi nonaktif itu HP-nya. Nah beberapa waktu kemudian dia memutuskan untuk pulang sendiri, naik angkot kali ya. Nggak tahu, Ibu kan yang tahu ceritanya Ibu. Nggak tahu tuh. Iya, pulang sendiri lah ya. Tahu-tahu sampai rumah nih. Ya, udah sampai rumah tuh istrinya, ternyata suaminya itu lagi tiduran. Waduh. Ya. Ini lagi tiduran apa memang ketiduran tanpa sengaja? Katanya tiduran tuh. Ketiduran. Pas datang istrinya itu ditanya tuh sama istrinya, Pak kenapa saya nggak dijemput katanya. Kata suaminya ini, aduh maaf saya ketiduran katanya. Ketiduran kan ya, ternyata. Gitu. Nah habis itu suaminya ditanya lagi, tapi kenapa tuh ditelepon gak aktif. Oh itu lowbat saya lupa gak ngecas. Gitu. Nah habis itu suaminya bangun tuh. Habis itu dia bangun langsung dia ngurus hewan ternaknya tuh. Jadi bukan nyambut istrinya, bukan gimana sama bangun istrinya. malah ngurusin hewan ternaknya. Iya. Mohon maaf, kucing, burung atau? Iya, seperti itulah. Iya, kucing seperti burung. Kucing, burung, ayam kali ya, domba kali nggak tahu tuh. Ya, pokoknya hewan ternaknya dia ya Bu ya. Terus pertanyaannya kira-kira? Harus bagaimana saya menyikapi suami saya yang seperti itu? Gitu. Kayak merasa nggak ada apa-apa gitu Ibu ya. Iya. Kayak merasa dia nggak punya salah tapi santai aja gitu suaminya. Iya santai saja dia, kayak baik. nggak punya salah gitu. Maunya Baik. istrinya minta maaf. Terima kasih banyak. Baik. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Awal penderitaan seseorang karena terlalu berharap kepada manusia. Iya apa iya? Kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup. Dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan. Kecuali saat hati terlalu berharap kepada
Maka izin ya, kalau ditanya kenapa seorang istri mudah sakit hati, mudah patah hati, mudah kecewa, satu alasannya. Bukan karena suami yang menyakitinya, karena terlalu tinggi harapanmu kepada suamimu. Iya apa iya? Kita udah berbuat baik aja, kadang gak dihargai. Iya. Sabar Iya. Iya. Kita udah berbuat baik aja, kadang gak dihargai. Bener. Berarti pertanyaannya, salah nggak kalau kita berbuat baik ingin dihargai oleh manusia? Salah. Berarti memang dari awalnya udah salah. Nyiapin sarapan biar suami bilang makasih. Sorry. Gak akan. Kalau kita nunggu-nunggu, betul nggak? Suami salah, kita berharap dia mengerti. Sorry. Kadang gak paham. Betul gak? Maka jangan terlalu berharap di hati kepada selain Allah. Berharap kepada manusia itu patah hati yang paling disengaja. Makin berharap makin sakit hati. Makin berharap makin kecewa hati. Setuju? Mulai hari ini mah berharap sama siapa? Allah. Suami punya salah gak minta maaf ke kita, gak ada urusan. Allah tahu gak? Hati kita sakit Allah tahu. Suami kita salah Allah tahu. Tapi tetap Bunda tegur, takutnya suami gak paham. Bunda bilangin. Iya, jadi Bunda kalau udah biasa, tapi kan gak ada salahnya ngingetin. Iya gak? Ayah, tadi teh aku nungguin kamu jemput aku. Kok kamu gak jemput aku? Oh, nah paling gitu kan. Oh, kamu teh mau dijemput. Sibuk. Ya, kan ada yang begitu kan. Ada yang baik suaminya. Aduh ya Allah sayang maafin ya aku teh lupa. Aku teh ketiduran. Kan ada yang begitu. Memang kadang harus dipancing. Yang gak boleh tuh diem-dieman. Suami diem, kita ujungnya sepi ini teh. Suami diem, istri diem, jadinya gak ada komunikasi. Berarti kuncinya tetap tegur. Mungkin takutnya suami gak paham aja kemauan kita istri. Betul? Bicara. Insya tepuk tangan buat Bunda. Iya. Baik. Oke, baik, setelah ini kita akan kembali lagi untuk Anda tetap bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah.